Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, ya, alhamdulillah saya bergelitik dengan tamsil tentang NU dan Muhammadiyah sebagai dua sayap Garuda. Ya. Yang terpikir saya itu kalau Garuda itu kalau terbang dua sayap itu tidak bisa ketemu, Pak. Dua sayap itu ketemunya kalau pas angker aja baru bisa ketemu. Kalau terbang tidak ketemu gitu. Nah, ya saya tidak tahu apakah sebaiknya kita tidak usah banyak ketemu aja, Pak, supaya bisa terbang Garudanya. Dulu itu tahun 1984 pada Muktamar Situbondo, Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Kiai Ahmad Siddiq meletakkan satu kerangka keagamaan tentang apa yang kemudian oleh banyak orang disebut sebagai trilogi persaudaraan bagi khususnya umat Islam. Khususnya umat Islam karena NU kan masalah, yaitu persaudaraan keislaman atau ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kebangsaan ukhuwah watoniyah, dan persaudaraan kemanusiaan ukhuwah basyariyah. Nah, banyak orang membuat rangkaian nalar bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah bingkai yang paling kecil, kemudian ada bingkai yang lebih besar yaitu ukhuwah watoniyah kebangsaan, dan bingkai yang lebih luas lagi yaitu persaudaraan kemanusiaan. Nah, menurut saya ini rangkaian nalar yang kebalik sebetulnya. Mestinya ukhuwah Islamiyah itu baru bisa dimungkinkan kalau ada ukhuwah watoniyah. Persaudaraan keislaman di antara sesama muslim itu hanya mungkin kalau ada persaudaraan kebangsaan. NU sama Muhammadiyah ini tidak akan bisa rukun kalau tidak sama-sama menyadari persaudaraan kebangsaan. Gimana orang terawih aja beda-beda, lebaran puasa beda-beda, tidak bisa. Tidak bisa ini suruh bareng kalau tidak ada kesadaran tentang kebangsaan. Kenapa kami lalu bisa rukun? Karena kami sadar bahwa kita ini punya tanggung jawab atas bangsa ini, sehingga harus rukun mau tidak mau gitu. Seandainya tidak ada tanggung jawab kebangsaan, ya tidak rukun tidak apa-apa gitu. Mestinya. Nah, kita bisa punya kesadaran tentang persaudaraan kebangsaan itu hanya mungkin kalau kita punya kesadaran tentang persaudaraan kemanusiaan. Hanya mungkin kalau kita dengan yang lain-lain ini merasa sebagai saudara sesama manusia, baru bisa jadi bangsa. Tidak mungkin, tidak. Bagaimana mungkin saya atau kita yang punya warna kulit
yang berbeda-beda ini, punya potongan yang berbeda-beda ini, lalu bisa merasa sebangsa, kalau tidak merasa sama-sama manusia. Jadi prasyarat dari persaudaraan keislaman itu adalah persaudaraan kebangsaan. Dan prasyarat dari persaudaraan kebangsaan itu adalah persaudaraan kemanusiaan. Dan saya setuju bahwa kita ini sebetulnya sudah punya landasan nilai untuk melihat Indonesia ke depan itu, yaitu apa yang sudah ditetapkan oleh Bapak pendiri bangsa kita, para Bapak pendiri bangsa, dan kita warisi dari peradaban yang sudah tumbuh selama berabad-abad di Nusantara ini. Nah, maka kalau disebut ini harmoni, menjaga harmoni beragama untuk merawat Indonesia, ya. Sebetulnya kepentingan membangun harmoni beragama itu bukan hanya kepentingan untuk merawat, tapi ini mandat proklamasi. Proklamasi kita ini memang memandatkan kita untuk membangun harmoni. Saya pernah ditanya orang di Washington, ya ketika saya bicara tentang perdamaian, bicara tentang rahmah dan sebagainya, bicara tentang negara Pancasila yang bukan negara agama, lalu ada orang mungkin mau ngetes motivasi saya, apa betul jujur dan ikhlas mau membela negara Pancasila yang bukan negara agama. Dia nanya, Anda ini dari organisasi Islam terbesar di dunia, di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, kenapa Anda tidak mau negara Islam? Padahal kalau negara Islam mungkin bisa menang-menangan sampai mungkin pikirnya begitu kan. Nah, kenapa tidak mau jadi negara Islam? Nah, lalu saya cerita tentang bagaimana para bapak pendiri bangsa ini berkumpul dan bertemu untuk merumuskan dasar-dasar negara yang akan dilahirkan itu. Bahwa kalau kita lihat sejarah PPKI, BPUPKI, kita tahu bahwa di situ ada para pemimpin Indonesia dengan latar belakang yang sangat beragam dan dengan perbedaan-perbedaan yang diametral. Bayangkan mulai para pendukung rasionalisme Barat, seperti orang-orang seperti siapa waktu itu ya, ada Sanusi Pane dan lain-lain, pendukung tradisionalisme lokal, bahkan tradisionalisme Jawa, seperti ya orang-orang seperti Dr. Supomo dan lain-lain. Ya. Ada mulai dari komunisme sampai ke Islamisme. Begitu luas bentang spektrum, interval spektrum para pemikir kebangsaan yang berkumpul pada waktu itu, dan mereka harus mencari titik temu supaya bisa lahir negara tempat semua orang boleh hidup bersama. Dan hasilnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa hal ini mungkin? Karena kesadaran tentang kebutuhan bersatu untuk menjadi tunggal ika, itu memang tema pergulatan yang berskala peradaban di Indonesia ini.
di Nusantara ini sejak zaman Putan Tular. Dan ya, Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya adalah pernyataan menolak bentuk negara agama sebetulnya. Karena waktu itu ada kontroversi antara agama Buddha dan Hindu sebagai agama kerajaan. Dan diselesaikan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menyatakan bahwa Majapahit bukan negara agama. Maka terusannya itu kan Tan Ana Dharma Mangra. Jadi yang namanya agama itu tidak boleh dipertentangkan satu sama lain. Dan sejak itu dibangun yang namanya toleransi. Majapahit itu kadang-kadang rajanya Hindu, patihnya Buddha, dan kadang rajanya Buddha, patihnya Hindu. Itu Hama Yamruk itu Hindu, Gajah Mada Buddha, dan santai-santai aja. Sampai ke belakang, sampai kemudian raja-raja Majapahit itu anak-anaknya dikawin sama orang Islam, ya dikasih aja, kawin-kawin aja, nggak ada masalah. Ini pergulatan budaya untuk membangun toleransi supaya agama tidak menjadi masalah, gitu. Supaya agama tidak menjadi sumber masalah. Dan saya tidak tahu, silakan nanti bisa berstudi. Saya belum ketemu ini model kayak begini di tempat lain. Belum nemu model kayak macam di tempat lain. Ini Majapahit itu. Nah, maka dan ini karena dibangun begitu lama, Majapahit itu punya waktu kira-kira 2 abad untuk membangun budaya ini. Semangatnya itu terwariskan dengan kuat sekali, sehingga misalnya dengan mudah para pemuda tahun 1928 mengadakan kongres pemuda dan menyepakati satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Dan ini terus yang kemudian mendasari semangat dalam bergulat memperjuangkan kemerdekaan. Maka ini mandat, bukan hanya kebutuhan, tapi ini mandat sudah. Kalau kita tinggalkan ini, kita tidak menjadi Indonesia. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, maka dari segi tata nilai sebetulnya kita sudah punya. Ada tamsil menarik lagi ini soal langit dan bumi ini gitu ya. Yang disebut Muhammadiyah dan NU ini menjaga langit, mungkin ini soal agama. Agama. Ya secara umum nilai-nilai sebetulnya. Cuma masalahnya kita ini hidup di bumi masalahnya. Yang Garuda itu kan lambangnya saja, kita ini tetap manusia. Kita hidup di bumi sehingga langit ini ya tergantung persepsi kita dalam melihat langit itu. Langit cerah itu rasanya enak atau tidak enak, itu tergantung perasaan kita sendiri-sendiri di bumi. Langit mendung itu bisa kelihatan, bisa terasa romantis, bisa terasa menyedihkan. Tergantung kondisi kita di bumi ini. Nah, maka ya di samping nilai-nilai ini perlu kita pahami dan terus kita kukuhkan. Ya kita harus menjaga dinamika yang terjadi di muka bumi ini seperti apa. Nah pertama-tama jelas, makanya para bapak pendiri bangsa ini juga membuat kerangka kerja yang
sebetulnya komprehensif. Mulai dari nilai-nilai dasar sampai kepada tatanan yang harus diwujudkan di muka bumi itu. Pertama-tama adalah soal demokrasi. Ya, soal demokrasi. Demokrasi ini kita butuhkan supaya kita bisa hidup damai. Kenapa? Karena kita ini berbeda-beda ini sudah jadi realitas. Dan di tengah perbedaan kita hanya bisa berdamai dan bersatu kalau setara. Kalau tidak ada diskriminasi. Selama ada diskriminasi, tidak mungkin ada kedamaian. Ya, pasti ada konflik. Kalau ada diskriminasi, satu-satunya cara supaya diskriminasi bisa dicegah, supaya kita bisa hidup damai, kalau semuanya setara. Tidak boleh ada perbedaan atas dasar latar belakang apapun. Ya, perbedaan perlakuan atas dasar perbedaan latar belakang apapun. Maka kita pilih demokrasi. Ini sejak awal. Nah, cuma masalahnya demokrasi itu ini juga harus diatur sedemikian rupa dan dirawat sedemikian rupa supaya tidak juga menjadi pintu bagi konflik. Karena misalnya, ya kita harus ngerti ukuran. Orang bebas berkumpul, berserikat, bebas berpendapat dan sebagainya. Ya. Tapi harus ditetapkan ukurannya. Berkumpul dan berserikat itu tidak boleh dengan tujuan untuk meruntuhkan seluruh tatanan yang kita punya. Gitu. Makanya kumpulan yang mau merusak Indonesia, kumpulan yang mau membubarkan Indonesia, ya harus dilarang, apa boleh buat. Ya. Karena tujuan kita memberi kebebasan ini untuk menolak diskriminasi dalam rangka membangun, ya, bukan menghancurkan. Nah, begitu juga dalam politik. Orang boleh berbicara apa saja, bebas. Ya. Tapi satu hal, ini yang sejak lama kita artikulasikan sebagai keprihatinan dan seruan untuk waspada, jangan memperalat agama dan identitas-identitas lainnya sebagai senjata politik. Ya, karena begitu agama atau identitas yang lain digunakan sebagai senjata politik, ya kita akan membenturkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, sehingga tujuan politik untuk mengelola negara ini tidak tercapai. Bagaimana mau mengelola kalau satu sama lain dibenturkan? Ya, dan kita sudah punya pengalaman soal ini. Ya, bahkan orang-orang yang sebetulnya bukan, dia sama sekali yakin dia tidak punya niat untuk membela agama sama sekali. Hanya pengen kekuasaannya saja. Itu teriak-teriak pakai agama. Dan setelah berhasil dan ditanya, kok kamu pakai agama begini? Ya itu kan kemarin kampanye saja. Ya tapi lihat sekarang bekasnya. Ya. Apa namanya? Luka di dalam masyarakat itu tidak mudah disembuhkan. Begitu kita memicu perpecahan semacam ini. Maka ini harus menjadi perhatian kita bersama. Karena Indonesia ini mayoritas Muslim, bahkan mayoritas negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Maka kalau ada masalah agama, yang paling banyak muncul ke permukaan pasti dari jurusan Islam. Ya. Sebagaimana India, masalahnya juga Hindu, karena mayoritas Hindu. Nah, demikian juga dengan yang lain-lain. Nah, tentu bahwa NU Muhammadiyah sebagai organisasi-organisasi terbesar di Indonesia ini punya porsi tanggung jawab yang besar juga tentang masalah ini. Ya. Nah, cuma pertama,
NU dan Muhammadiyah ini memang organisasi yang mempunyai basis konstituensi terbesar, tapi bukan yang memiliki aset terbesar. Muhammadiyah itu asetnya walaupun dengan sekian banyak rumah sakit, sekian banyak sekolah dan sebagainya, mungkin asetnya ya sekitar berapa triliun, ya, beberapa puluh triliun mungkin. Padahal Muhammadiyah itu kira-kira 11% dari seluruh populasi muslim di Indonesia yang 120 juta. Berarti orang Muhammadiyah itu ada sekitar 13 sampai 15 juta orang Muhammadiyah itu. Nah kalau cuma pegang aset beberapa puluh triliun, sedangkan total aset Indonesia itu seluruhnya, saya pernah dapat data, konon tidak kurang dari 9.000 triliun. Jadi kalau 12-15 juta cuma dapat beberapa puluh triliun terlalu kecil. Apalagi NU. NU itu 50,5% dari total populasi muslim Indonesia yang 240 triliun. Berarti Muhammadiyah kalau 11% ya sekitar 25 jutaan tuh. NU bisa lebih dari 120 juta konstituensinya itu. Nah asetnya berapa? Tidak tahu, ada berapa puluh triliun itu asetnya NU ini. Nah jadi kami ini harus menyanggah beban yang begitu besar, tapi dengan sumber daya yang sangat jauh dari kebutuhan. Nah, baik Muhammadiyah maupun NU. Ya, walaupun kelihatannya sudah begitu besar, NU ini misalnya punya tanah wakaf tidak kurang dari 6 juta bidang, bukan luasan ini, bidang. 6 juta tempat di seluruh Indonesia ini. Kami punya sekolah tidak kurang dari 21.000 sekolah dan madrasah. Pesantren 26.000 pesantren. Kami punya tidak kurang dari 300 rumah sakit. Dan 200-an perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Tapi di total aset masih sangat kurang. Nah, ini satu. Yang kedua, ini kan bukan hanya urusan organisasi. Saya bilang bukan hanya urusan organisasi masyarakat. Gitu. Saya bilang bahwa kontroversi itu hanya bisa muncul sebagai ancaman ketika dipolitisasi. Kalau tidak ada politisasi, kita tidak sulit kok memarginalisasi kelompok-kelompok bermasalah, itu tidak sulit. Tidak sulit sudah. Mereka ini di stigma gitu aja sudah terpaksa minggir sendiri. Jadi masalah ketika dipolitisasi, Pak. Kemarin di Jakarta terang-terangan itu dari mana politisasi toh? Jadi itu aktor-aktor politik itu juga harus tanggung jawab dong. Jangan cuma seenaknya saja rebutan kekuasaan tanpa rasa tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah aktor-aktor yang bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam, masa depan itu memang penting sekali. Di Quran itu disebutkan wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Setiap orang harus memperhatikan betul apa yang dia kerjakan hari ini terkait akibatnya di masa depan. Nah, statement ini diapit oleh dua statement yang sama. Jadi rangkaian ayatnya itu wattaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Dari awal sampai akhir itu
perintah untuk bertakwa. Bertakwa itu apa artinya, Pak? Bertakwa itu makna dasarnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada sesama, bertanggung jawab kepada alam, yang semua itu di dalam bingkai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Jadi aktor-aktor yang memperalat agama sebagai senjata politik, mereka itu tidak bertuhan karena tidak bertanggung jawab bagi masa depan. Mereka mengabaikan tanggung jawab pada bangsa dan negara, dan itu berarti mengabaikan Tuhan. Maka kita serukan, mari jangan ikuti aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab ini. Kalau ada aktor yang menggunakan agama sebagai senjata, jangan pilih. Itu saja. Pasti dia orang yang tidak bertanggung jawab, pasti dia tidak percaya kepada Tuhan. Ini penting. Karena dasar kita hidup bersama di dunia ini adalah tanggung jawab tentang masa depan. Kalau urusan dendam masa lalu, terlalu banyak dendam, terlalu banyak sakit hati, terlalu banyak kemarahan. Tapi kita punya kepentingan bersama tentang masa depan. Karena masa depan itu adalah kehidupan bersama dari anak-anak kita ini. Ini terutama generasi muda ini. Ini masa depan nanti punya kalian. Kalian yang akan masih hidup itu di masa depan. Masa depan yang punya kalian. Maka kalian jangan mau diajak rusak-rusakan gitu. Jadi kalau udah ditanya apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda, sudahlah gampang aja. Jangan mau diajak rusak-rusakan. Jangan mau diajak asal rame, asal puas hari ini, itu jangan mau. Berpikirlah tentang tanggung jawab masa depan, karena masa depan itu nanti yang hidup tinggal kalian. Kami sih sudah goodbye. Kalian tinggal kalian yang hidup di masa depan. Masa depan itu milik kalian. Jangan biarkan generasi saya merusak hidup kalian nantinya. Nah, ini yang paling penting. Nah, kalau kita berpikir kita punya tanggung jawab punya rasa tanggung jawab seperti ini, baru kita bisa mulai memahami tentang makna pergulatan kita dalam konteks peradaban. Ini peradaban Indonesia ini peradaban yang kuno sekali, Pak. Kita bisa bicara panjang lebar mulai dari Sriwijaya sampai hari ini. Ya, saya setuju saja kalau dikatakan bahwa Borobudur itu lebih tua dari 700 tahun, mungkin saja gitu. Karena ada Sailendra, ada Sriwijaya, ada Majapahit. Sriwijaya itu ini konstruksi peradaban yang langka dalam sejarah peradaban, karena bertahan kurang lebih 700 tahun, 7 abad Sriwijaya itu. Dan jarang ada konstruksi peradaban yang tahan sampai 7 abad begini, jarang sekali. Yang banyak itu ya 200 tahun hilang, ganti, 200 tahun ganti, itu yang paling banyak. Yang 700 tahun itu jarang sekali. Nah, maka menurut saya semangat kebersatuan Nusantara ini saya duga merupakan warisan dari peradaban Sriwijaya. Kemudian disusul oleh semangat. Jadi memang ya kita ini lahir tidak dari ruang hampa. Kita punya sejarah. Dan alhamdulillah
Kita ini punya sejarah yang memungkinkan kita menikmati suasana kehidupan berbangsa yang kurang lebih harmonis dibanding dengan bangsa-bangsa lain di dunia hari ini. Hari ini. Kalau kita lihat berbagai belahan dunia hari ini, kita akan bisa merasakan syukur yang luar biasa karena kita apapun juga dalam keadaan yang lebih harmonis dari bangsa-bangsa lain hari ini. Nah, maka sebetulnya bangsa-bangsa lain di dunia ini juga akan bisa mengambil untung kalau mau belajar dari warisan peradaban yang kita miliki di Indonesia ini. Bagaimana mungkin 700 lebih suku bangsa, 1000 lebih bahasa lokal bisa bersatu di Indonesia ini, sementara yang lain-lain hanya 1-2 suku aja, 1-2 agama saja sudah kacau balau tak karu-karuan. Bahkan hanya yang seagamanya sama itu juga kacau balau gak karu-karuan, sementara kita bisa menikmati harmonis demikian rupa. Bahkan negara-negara yang lebih maju yang dikatakan baik dari segi ekonomi maupun demokrasi lebih maju dari Indonesia hari ini ini jadi jauh kurang beruntung dibanding kita. Kalau kita lihat Amerika, Eropa itu nasib mereka jelek betul Pak hari ini. Nasib mereka ini jelek betul hari ini. Dalam soal harmoni masyarakat, dalam soal ketentraman hidup jelek betul dibanding kita di sini. Nah, maka sekali lagi ini merupakan warisan yang harus kita jaga di satu sisi dan punya potensi untuk kita tawarkan sebagai kontribusi peradaban bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau kita bicara tentang perjuangan peradaban baru, sebetulnya adalah bagaimana peradaban yang kita warisi di Indonesia ini bisa kita perlihatkan kepada dunia untuk menjadi sumbangan bagi peradaban global. Lebih-lebih di tengah-tengah peradaban digital hari ini. Tengah-tengah peradaban digital. Menurut survei generasi Z ini anak-anak ini generasi Z, banyak generasi Z. Ini generasi digital yang canduan gadget ya, dan menghabiskan lebih dari 7 jam sehari dengan internet. Nah, saya ingin ingatkan kepada adik-adik ini bahwa basis budaya kita itu sebetulnya adalah budaya komunal. Saya kira bukan kebetulan bahwa kita cenderung lebih harmonis karena basisnya adalah budaya komunal. Lihat di dalam masyarakat kita itu, tradisi budaya kita itu ada begitu banyak kegiatan komunal. Orang Jawa itu dari lahir sampai mati itu banyak sekali momentum komunal. Belum lahir aja sudah selamatan. Belum lahir baru 4 bulan di perut diselamati, 7 bulan diselamati,
nanti lahir diselamati, habis itu selapanan, umur sebulan diselamati, sunat diselamati, terus orang sudah mati masih diselamati terus. Jadi begitu banyak momentum komunal. Momentum komunal ini sebetulnya, ya, ini penting sekali ini sangat fundamental. Momentum komunal ini menjadi pengingat tentang keberadaan kita semua ini sebagai sesama manusia. Apapun perbedaan kita, kita ini sama-sama manusia, ini yang penting, adik-adik. Jangan sampai dilupakan. Nah, ancaman terbesar, potensi bahaya terbesar dari budaya digital itu adalah apa? Dehumanisasi. Kalian tidak merasakan teman-teman sebagai manusia. Jangan sampai kalian tidak merasakan, melihat, menghayati teman-teman kalian sebagai sesama manusia. Dehumanisasi ini bahaya sekali. Kenapa kita ini beda? Tahu beda. Beda, saya Islam, situ Kristen, situ Buddha, sana Hindu. Saya Jawa, sana Sunda, keturunan Cina, keturunan Arab, dan lain-lain. Tapi kita tidak dengan mudah saling pukul satu sama lain, karena kita ingat terus bahwa itu juga manusia. Dia juga punya darah daging sama seperti saya. Semua bencana ini terjadi, pertama-tama prosesnya adalah dehumanisasi. Dehumanisasi menumbuhkan kemarahan dari korbannya dan memancing konflik yang besar. Ya. Dulu itu ada konflik PKI itu pada mulanya dehumanisasi. Ketika PKI menyebut para pemilik, para juragan pemilik tanah di desa-desa itu sebagai setan-setan desa. Dehumanisasi. Dan itu menimbulkan kemarahan. Sama seperti kemarin itu, ketika orang bilang kafir, munafik, halal darahnya, dehumanisasi. Halal darahnya gimana? Sama-sama manusia kok. Nah, ini yang paling penting untuk adik-adik, jangan lupa bahwa kita ini manusia, bergaul dengan sesama manusia, hidup bersama-sama dengan sesama manusia. Kita harus memanusiakan manusia. Ya, kita minta apapun yang terjadi dalam dinamika politik, jangan sampai memperalat identitas sebagai senjata. Karena hanya politik. Ya, ini perbedaan ini kalau tidak dipolitisir, itu sebetulnya kita bisa damai. NU dengan Muhammadiyah ini kalau tidak dipolitisir, damai-damai saja. Kalau dipolitisir, nah bahaya ini. Nah maka ini concern kita bersama, mudah-mudahan kita bisa jaga bersama-sama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.